Aku berharap ya masyarakat Rohingya ini jangan datang ke Aceh Tenggara. Masalah di Aceh Tenggara itu udah banyak. Jangan kalian tambah-tambah lagi masalah. Ketepuk nanti kalian. Hola netizen yang tercinta, KRI Bontang 907 milik TNI AL memantau pergerakan kapal kayu yang diduga membawa Rohingya di perairan Aceh pada Rabu 27 Desember 2023. Pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di kawasan Aceh. Dalam keterangan tertulis TNI AL disebutkan pemantauan dilakukan di perairan timur Pulau Weh, Sabang, Aceh. Helikopter yang ada di KRI tersebut selanjutnya dikirim untuk memantau dari udara. Hasilnya teridentifikasi ada kapal kayu dengan nama kapal SHWEYA Danar 3. KRI Bontang selanjutnya membayang-bayangi kapal kayu tersebut. Dalam keterangan tertulis disebutkan shadowing dilakukan sebagai langkah pengamanan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali dalam keterangan tertulis tersebut meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kesiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inilah bukti kalau mereka itu para Rohingya itu bukan pengungsi. Jelas-jelas mereka itu bukan pengungsi, tapi mau diam-diam diselundupkan, dimasukkan ke Indonesia. Mereka sudah punya tempat di Bangladesh, tapi kenapa mereka diekspor ke negara kita secara diam-diam, secara sembunyi? Buktinya ketika dipatroli, mereka sembunyi-sembunyi, bahkan balik melarikan diri. Kalau memang mereka merasa benar, seharusnya mereka nggak akan kabur dong, malah menemui dengan penjaga perbatasan kita dong. Karena mereka ini sebenarnya memang bukan pengungsi, tapi para imigran gelap yang diselundupkan oleh oknum-oknum yang jahat seperti itu, yang ingin mengekspansi negara kita. Dan ini yang harus kita waspadai. Jangan kita lembek dengan alasan kemanusiaan dan lain sebagainya. Jika memang itu membahayakan kedaulatan negara dan membahayakan kedaulatan wilayah negara kita, ya ditenggelamkan. Kalau perlu dipulangkanlah. Kalau ditenggelamkan terlalu kasar, dipulangkanlah, dihalau. Jangan lagi ada kita terima dengan alasan pengungsi atau lain sebagainya. Orang-orang kita banyak yang susah, gelandangan itu coba yang dikasih makan. Jangan orang-orang Asia gak jelas asalnya dan juga niatnya. Bahkan mereka juga ada yang ketangkap juga kan membayar ke penyelundupnya. Jadi itu salah siapa? Salah mereka sendiri dong. Kenapa jadi kita yang harus menanggung beban mereka? Mereka salah sendiri, udah tahu mau dikirim ke sini mencari penghidupan yang lebih layak, tapi dengan jalan yang tidak resmi. Lantas apa bedanya dengan imigran-imigran gelap dari negara kita? Misalnya yang datang ke luar negeri itu juga pada ditangkapin, bahkan beberapa ada yang dieksekusi mati juga loh. Mereka enak sekali, bukan cuma 1-2 orang, bawa satu kampung pula, mau minta pulau pula. Coba di mana otaknya itu? Beresin dulu itu. Nah, ini pemerintah harus menindak tegas UNHCR. Kalau tidak bisa menangani etnis Rohingya, UNHCR ini, makanya mungkin bisa masyarakat di Aceh sana melakukan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Jadi, menurut Pak Hikmahanto, jangan salahkan masyarakat, salahkanlah pemerintah yang tidak mau menangani dan menindak tegas kepada UNHCR. Jadi kalau menurut Bapak Mahfud MD, katanya dia sudah berkoordinasi dan ditaruh mereka di gedung PMI atau di Yayasan Yara. Nah, tapi menurut Pak Hikmahanto ini tempatkan mereka sementara di pulau terpencil yang tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat Indonesia gitu. Karena kemarin ada kasus, ada oknum yang membawa etnis Rohingya keluar dan membawanya ke Pekanbaru. Berarti ada oknum yang memanfaatkan gitu loh. Jadi netizen, ini kan menurut pemerintah kita dan menurut hukum internasional. Pemerintah kita bilang tempatkan di gedung PMI atau Yara agar mereka aman ya. Terus menurut Pak Hikmahanto, tempatkan mereka di pulau terpencil sehingga tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat Indonesia gitu loh. Kalau menurut saya netizen ya, yang lebih aman sementara, tidak selamanya loh, sebelum mereka dikembalikan ke Australia atau Selandia Baru menurut Hikmahanto, mereka lebih aman menurut saya ditempatkan di Nusa Kambangan
Nah, dengan duri-duri ya, di sana kan ada pulau-pulau terpencil, pulau-pulau kecil, tempatkan mereka di sana. Nah, dijaga ketat, tapi jangan bermain lagi gitu. Tempatkan mereka di sana di Nusa Kambangan, bawa ke Cilacap sana. Nah, kira-kira seperti itu ya netizen. Bagaimana menurut netizen? Kalau pemerintah tidak ada solusi, ya sudah dibawa aja ke Cilacap. Nusa Kambangan itu yang terbaik sementara. Setelah dari Cilacap sana, dari Nusa Kambangan, ya kan jangan lama-lama, pulangkan mereka. Ya, mereka perjalanan mereka mau ke Australia, katanya mau ke Selandia Baru, silakan gitu, pulangkan mereka. Nah, kira-kira seperti itu netizen. Bagaimana dengan netizen? Komentar ya. Baik Pak, saya ingin mengajukan dua pertanyaan yang paling mendasar aja, terlepas dari konvensi-konvensi yang Bapak sebutkan di tahun 19 sekian ya, yang saya notabene belum lahir pada saat itu. Yang pertama adalah ketika Bapak mempunyai rumah, lalu rumah Bapak itu dimasuki oleh orang asing yang nggak Bapak kenal, tanpa izin, nggak tahu maksud dan tujuannya, tiba-tiba masuk begitu saja, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, yang kedua, kalau ada imigran gelap datang ke negara kita tanpa membawa dokumen-dokumen, paspor apa dan semacamnya secara ilegal, apakah itu bukan dinamakan pelanggaran hukum? Apakah itu harus kita bela mati-matian? Tolong dijawab Pak, dua pertanyaan yang paling mendasar aja. Lagi ramai banget yang ngebahas masalah Rohingya di beberapa platform media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, dan juga di stasiun televisi. Dari yang katanya makanannya kurang banyak, pembangunan dirusak, penduduk di Aceh turun tangan hadang, pengungsi Rohingya ini masuk ke wilayah kita. Kebetulan di kapal gue itu ada 3 kru dari Myanmar, dan gue sempat ngobrol bareng, dan jujur sih, gue lumayan kaget dengan jawabannya. Mereka bilang itu sebagian orang-orang asli dari negara Myanmar kurang suka dengan Rohingya, 4 tahun mengambil alih lahan mereka, kerjaan mereka, sedangkan penduduk asli sana itu juga butuh. Atas gue mikir, bagaimana dengan Indonesia? Apakah akan berdampak sama dengan negara sebelumnya? Karena secara logika itu sama persis gitu, orang datang ke negara gua, ngambil alih lahan, pekerjaan. Bagaimana tanggapan pemerintah? Pemerintah harus ngapain? Kalian tanya ke gua pribadi, bagaimana tanggapan gua terhadap pemerintah? Dilema nggak sih cuy? Karena di sisi lain mereka adalah manusia, kita adalah manusia, ada sisi kemanusiaan yang memang harus kita tegakkan. Cuman kalau kita membahas masalah ekonomi secara tidak langsung ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar berkaca dari negara sebelumnya. Ya, percayalah sama pemerintah kita. Kalau sekali lagi gua nggak ada niatan sama sekali untuk memprovokasi atau apapun itu, gua Rian, one out. Ops, yang benar nih, masyarakat Rohingya udah nyampe di Aceh Gayo Luas. Aku berharap ya masyarakat Rohingya ini jangan datang ke Aceh Tenggara. Masalah di Aceh Tenggara itu udah banyak. Jangan kalian tambah-tambah lagi masalah. Ketepuk nanti kalian. Kayaknya kita sama deh Pak, sama-sama kecewa sama pemerintah ini. Yang FYP akhir-akhir ini di TikTok aku ini, itu tiap hari itu masalah Rohingya gitu kan. Tiap hari ini aja yang FYP. Aku ini mulutku ini pingin nyentil gitu ya. Semoga ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah cepat menangani kasus ini sebelum masyarakat Rohingya ini berkembang biak dan beranak cucu di Indonesia, begitu ya. Jangan berhenti berbuat baik meskipun orang itu nggak baik sama lu. Yang punya prinsip kayak gini harusnya dipikir ulang dah. Lu nggak harus baik sama semua orang, tahu. Kalau lu tahu dia udah nggak tahu diri, yang usah dibaik-baikin. Ujung-ujungnya mental lu ntar yang nggak baik. Ini tuh relate banget sama isu yang belakangan meresahkan masyarakat Indonesia tuh, kayak kasus suku Rohingya. Mereka kan illegal imigran ya, yang masuk ke negara kayak Indonesia tuh melalui proses people smuggling, yang ngasih fasilitas masukin orang-orang ilegal untuk melintasi perbatasan internasional tanpa ngikutin prosedur atau hukum yang berlaku di negara dituju tuh, kayak malsuin dokumen gitu tuh. Itu biasanya mereka tuh masuk melalui jalur udara, jalur air, laut, bukan jalur SPMB, bukan. Ini tuh sebenarnya kasus begini tuh banyak banget terjadi di negara lain, kayak di Uni Eropa aja udah bingung banget tuh gimana ngatasin banjirnya pengungsi yang kebanyakan dari Timur Tengah. Karena kan kasus ilegal imigran ini dampak itu ya, kriminalitas nambah, pengangguran makin banyak gitu. Ya tapi meskipun begitu ya, mereka tuh juga perlu dilindungi juga, jangan disiksa apalagi diperlakukan secara nggak manusiawi, jangan. Intinya lu nolong boleh, tapi jangan kebablasan. Lihat kapasitas diri, terus lihat efek kedepannya gimana. Jangan sampai yang lapar tuh tetangga sebelah, yang lu kasih makan perumahan lain. Menurut lu sendiri gimana?